Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Marilah kita awali majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam semua urusan, terutama dimudahkan untuk menerima penjelasan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa liqada'i hajatina wa hajatikum khasatan hajati man hadara fi hadzal majlis liridha'illah wa liwajhillah. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suwe-suwe sing wetok kan nggone mepet-mepet. Dikapling mawon mriki, swet lanang mriki. Para jamaah, hari ini kita akan mulai belajar tentang doa-doa yang ada dalam sholat. Kita akan membahas pertama kali tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sering kita kenal dengan takbir untuk memulai sholat. Dan ini merupakan rukun yang pertama kalau kita melaksanakan sholat. Jadi orang itu kalau mau sholat, baik sholatnya wajib maupun sholatnya sunnah, harus bertakbiratul ihram. Takbir ini menurut Imam Asy-Syafi'i dan sebagian jumhur ulama adalah bagian dari sholat dan rukun sholat. Ada juga Imam Abu Hanifah mengatakan ini adalah syarat dan tidak termasuk bagian dari sholat. Takbiratul ihram ini bacaannya adalah Allahu Akbar. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar. Jadi tidak ada kalimat lain kecuali Allahu Akbar. Kalau ibu bapak sekalian hanya Allah, nggak sah. Atau akbar, moro-moro akbar, nggak sah. Jadi harus dua-duanya. Allah itu kan punya banyak sifat keagungan beliau
keagungan zatnya Allah, tapi tidak bisa dipakai untuk takbiratul ihram. Contohnya Allah Ta'ala punya apa? Sifat agung. Apa agung itu bahasa Arab? Azim. Allahul Azim. Terus Allah punya sifat yang sering kita ucapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh. Jadi harus mengucapkan Allahu Akbar, memanjangkan lafzul jalalah dan menebalkan ra yang ada dalam akbar. Allahu Akbar. Dulu ada imam di Masjid Kemayoran itu sudah meninggal, kiai. Kalau takbir itu barnya nggak kelihatan. Allah, kayak buatan muni kan tuh. Jadi jamaah itu bingung kadang-kadang. Allah, dari jamaah, durung bar ini, durung bar. Maksudnya akbarnya belum. Ada lagi di siapa di Wonokromo itu ada masjid kalau imamnya itu barnya kebanteran. Allahu Akbar. Jadi saya itu mensurvei Bapak Ibu. Termasuk Al-Hijr ini saya survei juga, cuma nggak tahu ngomong naon. Di sini. Allahu Akbar. Dan memang lafalnya harus keras Bapak Ibu sekalian, apalagi nggak ada mikrofonnya, itu harus keras. Ada salah satu kitab yang menjelaskan bebe itu bau anisar. Jadi ada persyaratan, adalah salah satu kitab itu menyebutkan imam ini suaranya harus keras, Pak. Dan maaf, tingginya itu harus melebihi makmum. Jadi itu persyaratan, tapi memang tidak sampai membatalkan sholat. Karena ada masjid itu imamnya kecil sekali Pak, pendek. Makmumnya dukur-dukur. Jadi saya buri delok karena imam kira. Padahal sudah mulai imamnya karena pendek. Jadi ternyata perform imam itu tidak hanya pada suaranya harus keras, bacaannya harus bagus, hafalannya harus banyak, tapi fisik itu juga pengaruh. Makanya kadang-kadang ada masjid itu yang tempat paimamannya itu Pak dikasih agak sedikit naik, nggih, pernah nggak tahu? Paimamannya itu loh dikasih trap sedikit naik. Itu supaya apa? Posisi imamnya itu terlihat oleh makmum. Tapi jangan terlalu tinggi Pak, nanti tinggi-tinggi kok makmum nggak anak kabel lah. Ini yang pertama, Allahu Akbar. Kalau seandainya sendirian bagaimana? Ya tetap dikeraskan sebatas dirinya mendengarkan apa yang dia ucapkan. Ini bittifaq. Semua ulama sepakat atas ini bahwa kalimat takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Nah, adapun mengangkat tangan Bapak Ibu sekalian, ini fihi khilaf. Yang sepakat itu Allahu Akbarnya. Orang sholat baik wajib maupun sunnah harus Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan ini memang beberapa pendapat itu berbeda. Yang paling masyhur itu adalah beberapa hadis yang disebutkan mengangkat kedua tangan. Kalimatnya hadwa mangkibaihi, lurus. Jadi ujung jari ini lurus di pundak dan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Itu namanya hadwa mangkibaihi. Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan bahwa kalimat Allahu Akbar itu juga termasuk niat. Jadi seandainya Pak G, panjenengan itu kan ada dua. Imam 4 ini yang diikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sinten mawon Bu? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Sing samudra mboten melok nggih. Yang satu ini mentalafut, yang 4 tidak.
Siapa yang mentalafut? Talafut itu mengucapkan niat di lisannya. Kalimatnya pakai usolli, itu hanya Imam Syafi'i, yang lain enggak. Yang lain diam. Dan itu boleh karena niat pekerjaan hati. Pada saat saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah, hatinya ngomong, langsung Allahu Akbar. Karena apa kalimat Allahu Akbar didawaakan Allah, ini maksudnya ini hatinya ngomong, aku sholat subuh 2 rakaat ngadep kiblat makmum karena Allah. Allahu Akbar, tadi tidak usah usoli-usolian. Kalau usoli kadang-kadang kebanteran ganggu koncone kan. Hanya Imam Syafi'i yang memperbolehkan usoli, yang lain tidak. Karena niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan ala fi'lih, sengajanya hati disertai perbuatan. Cukup Allahu Akbar, sudah. Di dalam Allahu Akbar itu ada saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah, cukup. Ada masjid itu sampai usolinya kebanteran, mengganggu menurut saya, Pak. Imamnya habis sawu sufu wakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, mestinya sudah begitu langsung Allahu Akbar ngoten imam. Sik mboten, sik maca qul a'udzu birabbin nas, banter ra pisan. Malikin nas, ilahin nas, baru qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sampai imam ngenteni suwe, gak takbir sih imam kan. Nggak boleh begitu, itu ngarang sendiri. Mestinya habis langsung menghadap kiblat. Menurut saya usul ini cilik ayo Pak. Allahu Akbar. Ada dibuat terus. Usolli fardus subhi rakaataini. Mantep-mantep pengonten itu salah. Dibuat terus. Usolli boleh tapi jangan keras-keras. Atau lebih baik tidak pakai Pak. Ada keliru pisan, gak rakaataini, roke ngateni lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi roke ngateni. Ini wong sing roke ngateni. Saya pernah ditegur Pak di Masjidil Haram. Jadi ada teguran yang mengenakkan, teguran yang menyejukkan. Jadi orang itu kalau dapat hidayah hatinya itu, kalau dia itu ada sedikit keliru atau kekurangan, ditegur itu senang. Jadi tanda-tanda orang itu dapat hidayah ilmu, kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ditegur itu senang. Hati ini senang. Jadi pertama kalau nggih usul ini, kalau pelan, jamaah aku lagi bawa antar usul. Setelah salam, terus dia menegur. Indonesia, jadi kanca kula. Indonesia, mantuk-mantuk ngeten. Isine iku aja ate usolli kon iku. Maaf usolli. Akhirnya dia, usolli. La usolli. Repot. Ditegur bahasa Arab gak paham repot. An-niyah fil qalb. An-niyah fil qalb, dia bilang niat itu di hati, enggak di sini. Terus pun dia bisa jawab, ya ngomong na'am ngono lah beres. Na'am. Yes. Makanya kadang-kadang kalau dia umroh atau haji itu pakai bahasa isyarat, Pak. Mari ke masjid, dia geger sama orang Arab sana, sehingga kepalanya dipukul, dibawalah ke kantor polisi orang Indonesia ini sama orang Arab ini. Ditanya sama polisi, ada apa? Mahadas, ada apa? Bingung Indonesia ngomong apa? Dia itu bisanya cuma hadza saja Pak, hadza. Hadza itu artinya ini. Terus dia bilang ke polisinya, polisi, hadza. Di hadza sampai hadza ini. Akhirnya tak hadza deh. Maksudnya ndasku diantem ya ambek arek iki tak bales ngono lho. Bahasa Arabe hadza, di hadza sampai hadza iki
Akhirnya dia tak hadza-hadza. Nggih. Enak, Pak. Bahasa Arab iso ya hadza tok. Hadza hadza. Akhirnya ngombe hadza. Jadi silakan pilih Bu, kalau panjenengan pakai usolli pun banter-banter. Kalau tidak pun tidak apa-apa, karena ini persyaratkan itu adalah kalimat Allahu Akbar. Seakan-akan ketika baca lafzul jalalah yang panjang itu, hatinya ngomong saya niat sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Imam gimana asal kedawan nemen Pak, makanya kudu apapun itu yang bagus kan tengah-tengah nih. Allahu Akbar. Oleh ulama-ulama tajwid tidak boleh lebih dari 3 alif. 3 alif itu 6 ketuk Pak. Allahu Akbar. Ya. Dan tidak boleh kurang dari 1 alif. Jadi kalimat lafzul jalalah dalam Allah tidak lebih dari 3 alif atau 6 ketuk. Dan tidak boleh kurang dari 2 alif atau 1 alif atau 2 ketuk. Allahu Akbar. Wah, ya gak boleh Pak. Ya agak ngomong, ya. Emosi. La haula wala quwwata. Ini Pak. Ngaten nggih? Maaf, ada pertanyaan di sini Pak. Karena ini masuk fikih. Biasanya fikih ku kata pitakon iki. Enten sing ganjel Bu, Allahu Akbar. Nek Madura biasanya Allahu Akbar. Tapi gak kabeh Madura. Allahu Akbar. Ada orang Madura itu gak kabeh, ternyata orang Madura ya ada baru belajar Islam itu. Ada yang tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kini sing mimpin itu pun gak konsentrasi, sopo saya ganggu kira. Karena kalau orang nggak terbiasa, makanya lafzul jalalah itu dibaca tafkhim menunjukkan orang ini terbiasa atau tidak. Bapak Ibu, wong sing mboten kebiasaan ngomong Allah niku wangel lho Pak. Saestu. Sawangane gampang ngomong Allah niki angel lho Pak. Ana sing Allah, ana sing Allah. Kadang-kadang Allah ambek lo digabung, Allah. Enten 17-an Pak RT ini sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang harus terlatih Pak. Dan latihannya itu ya lafzul jalalah tadi, Allahu Akbar. Dulu Bapak Ibu ada namanya Gus Manroy namanya. Dulu dari Malang. Dia yang menafsirkan ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati sholat hatta ta'lamu, sampai kalian itu ngerti dan paham ma taquluna, apa yang kalian ucapkan. Ayat ini Pak sebenarnya turun pada saat dulu sahabat pertama kali diperintah sholat itu ada yang masih mabuk-mabukan. Saya kan pernah menyampaikan di Arab mabuk-mabukan itu seperti bukan kemungkaran Pak, itu biasa. Nek anak dayo ada tamu datang ke rumah itu tidak ada suguhan kecuali arak. Setiap warung-warung di Arab itu semuanya suguhannya arak. Jadi arak, minuman keras itu dulu jahiliyah itu bukan kemungkaran, kebanggaan. Makanya banyak pertama kali sholat diperintahkan, orang sholat itu posisinya mabuk Pak. Allahu Akbar. Kira-kira ngono contohnya, kira-kira mboten pengalaman mabuk ae. Mabuk jandang nggih. Mabuk judi ya. Jadi akhirnya turun ayat, hai orang-orang yang beriman,
Kamu jangan sholat sampai kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Karena orang mabuk itu Pak, tidak paham dengan apa yang diucapkan. Artinya mabukmu itu marekno dhisik wis salat tahun. Lah oleh Gusman Roy waktu tahun berapa itu Bapak Ibu yang dia menerjemahkan bahwa orang itu kalau tidak paham tentang artinya sholat, jangan kamu sholat sampai kamu tahu tentang artinya doa sholat. Kalau tidak paham tidak sah. Akhirnya dia mengemukakan sholatnya harus berbahasa Indonesia. Kan ada niku kula saksi ahli waktu niku Pak. Dari MUI Jawa Timur kula saksi ahli. Tadi beliau sholat dengan jamaahnya begitu. Nanti diterjemahkan semua. Allah Maha Besar. Terus ada lagi doanya kabiran itu semuanya bahasa Indonesia. Fatihah ya Indonesia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terakhir kan ayat itu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat bukan jalan orang yang kesasar. Ya kan waladhdallin. Bukan jalan kesasar. Itu dipraktekkan di pengadilan. Iku nek bahasa Indonesia. Lah nek Jawa ya siji rek. Allah wageng sanget. Madura apa? Allah rawajuh, rajuh. Ada kayak guyonan mulian. Terus ditangkap penjara Pak. Masuk kategori pelecehan agama. Tahun 2005 atau 2000 berapa waktu itu. Lawang, rumahnya itu Lawang. Lawang, aslinya Surabaya, dia di Lawang. Jadi dia menerjemahkan semuanya di sini. Itu ya gara-gara ayat janganlah kamu sholat sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan. Itu ayat turun ketika mereka para sahabat ketika sholat itu mabuk-mabukan. Makanya ayat khomer itu Bapak Ibu turunnya bertahap. Tidak langsung haram, tidak. Itu loh, bagaimana metodologi dakwahnya Rasulullah. Ketika tahu khamr itu haram, tidak langsung haram. Kenapa? Karena hampir semua masyarakat itu minum arak waktu itu. Sampai Rasulullah kan ditawari arak itu. Tapi akhirnya Rasulullah tertidur. Akhirnya Rasulullah ada hal lain. Sehingga sangat sampai minum arak. Ada waktu itu. Jadi kalau ada jamuan-jamuan itu pasti ada. Kalau sekarang ya ada birnya Bapak Ibu. Ada birnya. Makanya ada diplesetkan itu. Apa nama? Es teh biroleh. Astagfirullah gitu. Es teh biroleh. Kurang ajar itu. Nggih, itu takbiratul ihram. Bapak Ibu, mungkin kalau panjenengan di Surabaya tidak banyak melihat perbedaan tentang takbiratul ihram. Tapi kalau sudah di Mekah sana itu hampir. Tapi yang sepakat satu Pak, takbiratul ihram ini pasti semua. Kalau imam 4 itu ya Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ya pakai di sendakep, tapi Allahu Akbarnya tetap, ya ada seperti itu. Ada yang nggak pakai apa-apa, nggak pakai takbir langsung Allahu Akbar orang ini. Di sini nggak pernah ada ya. Soalnya ini orang ngetarani Pak. Padahal ya itu boleh saja. Yang penting dia takbiratul ihram. Yang kedua tentang bacaan iftitah. Bacaan setelah takbiratul ihram namanya iftitah, artinya pembuka. Kalimat yang paling masyhur yang sering dibaca, Bapak Ibu ingat, redaksi iftitah ini banyak sekali. Boleh digabung semua, boleh dipilih salah satu. Ya. Yang nggak boleh, yang nggak baca. Tapi walaupun hukumnya sunnah. Misalkan begini ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh, tidak ada masalah. Iftitah nggak dibaca itu tidak apa-apa, sunnah. Nah ini cuma dijelaskan redaksi yang pertama. Kalimatnya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Ada kalimat ini, ada yang wajjahtu boleh, ada yang langsung wajjahtu wajhiya, ada ini wajjahtu wajhiya. Jenengan biasanya ini Bu, ada ini ta mboten? Yang pundi ini nih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini redaksi yang pertama. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi kabiran, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala pujian milik Allah, pujian yang banyak hanya milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan Maha Suci Allah diucapkan bukratan waktu pagi, wa asilan dan waktu sore. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslima, lurus pasrah, wa ma ana minal musyrikin, dan kami bukan orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah kami diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan kami adalah orang-orang muslim yang pasrah. Itu redaksi yang pertama. Enten sing damel iki? Atau semua memakai ini? Ada ya? Alhamdulillah, berarti sholat. Tapi sunnah. Kemudian yang kedua, nah ini redaksi yang kedua. Ini sekedar khazanah mawon Bapak Ibu. Seandainya panjenengan kok tidak mengamalkan ini ya tidak ada masalah. Atau mau mengamalkan ini ya silahkan. Tapi ada redaksi yang kedua. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'a la yaghfiruz dzunuba illa anta wahdini li ahsanal akhlaq wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Enten sing damel iki? Anjene wong-wong iku ndak sing ndek ngono lho. Nek iso iku bacaane pendek, ganjarane akeh nggih Bu nggih. Cucok. Tapi ada kalimat ini. Atau juga dengan kalimat yang lain. Ini semua ada dalam hadis. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal barad. Enten sing niki? Enten iki. Mboten enten. Kula kok mboten enten sedaya ya Pak Ustaz. Lah ya gak salat sampean Pak. Jadi ini adalah kalimat tiga-tiganya masyhur. Panjenengan boleh menggabung semuanya. Boleh memilih salah satu. Ada tambahan lagi nih Bapak Ibu. Subhanallah Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilahan ghairuk. Subhanallah wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk.
La ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya terus diteruskan tadi lilladzi fataras samawati wa dan seterusnya itu ada redaksi. Jadi saya lihat di sini Imam An-Nawawi menampilkan 1, 2, 3, 4 redaksi. Empat-empatnya boleh diamalkan. Kenapa kok yang umum di sini itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila? Karena itu dibawa oleh Imam Syafi'i. Sementara di Indonesia ini memang banyak penganut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Boleh, tidak ada masalah. Kunut ini ikut Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu kunutnya wajib Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, kunut itu wajib. Kalau lupa harus sujud sahwi. Tapi Imam Abu Hanifah itu sunnah. Kalau yang lain tidak. Jadi tinggal pilih, monggo. Imam siapa sampean? Anak tangga kula jenenge Imam Suparno. Jadi kalau mengikuti Asy-Syafi'i kunutnya wajib, nanti kalau lupa harus sujud sahwi. Kalau Imam Abu Hanifah kunutnya sunnah, kalau tidak kunut tidak usah sujud sahwi. Imam Malik tidak. Di Mekah Imam Malik semua. Maka kalau subuh tidak pakai kunut. Tapi kalau kunut nazilah ini sepakat semua. Jika ada bencana alam, ada sesuatu yang mengancam jiwa kaum muslimin, itu melaksanakan kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini tidak hanya dalam sholat subuh, tapi seluruh sholat. Duhur ya kunut, asar kunut, terus isya nih kunut. Kalau Bapak Ibu ke Lamongan itu ada kunut nazilahnya sampai sekarang Pak. Karena pandemi Covid ini, duhur nggih kunut, asar nggih kunut. Boleh, tidak ada masalah. Jadi orang itu kalau mengetahui ilmu itu enak Bapak Ibu. Tapi resikonya begini, kalau panjenengan makmum harus ikut imam. Kalau imam itu menang Pak, karena ngimami. Maksudnya apa? Jadi panjenengan tidak usah polemik dengan perbedaan mazhab kalau jadi makmum. Perbedaan mazhab itu berlaku kalau kita menjadi mujtahid atau imam. Saya itu kan diundang itu Pak Bu, mesti tanya sama takmir, kebiasaannya apa? Supaya saya ini diundang terus menurut. Ya mboten nggih kula niki takon. Pak ini subuhnya kunut apa mboten? Saya menghormati karena dua-duanya itu saya mengikuti. Oh kunut Pak Ustadz ya saya kunut. Kalau mboten Pak Ustadz, oh saya enggak. Saya nurut takmir. Takmir itu berkuasa Bapak. Ate gak nurut kita nono yo. Gak tegawe maneh lah. Lah ketika saya harus kunut, makmumnya wajib kunut. Itu resikonya jadi makmum. Nek gak gelem sampean ngimami. Ndak, ini kan fikih ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sampean nggak kunut imamnya, di mana Masjidil Haram, saya nggak kunut karena saya makmum. Makmum dia apa anu kudu melok imam. Itu fikihnya begitu. Itu yang paling mudah dan panjenengan nggak berkurang pahala sudah. Kalau salah misalkan ada kesalahan, sinanggung ya imami. Selesai sudah. Jadi jangan nulayani imam Bapak Ibu. Jangan nulayani imam. Kalau imam tidak kunut, Bapak nggak usah kunut. Imamnya nggak kunut menengahe ngangkat tangan dewi. Jadi malaikat kan sopo ngangkat tangan dewi lo imami lo gak ngangkat tangan kok. Kon sopo? Atau imamnya kunut ikuti Pak. Oh tinggal ngangkat tangan aja. Supaya hatinya pas. Itu resiko jadi makmum. Makanya imamnya itu harus sempurna. Kalau imamnya nggak bisa berdiri, duduk. Suatu ketika mungkin ada ya, kentekan imam, ono imam situ tapi gak bisa ngadeg Pak. Otomatis makmum kudu longgo kabeh. Lho saya itu. Itu fikih namanya. Beda kalau Anda sholat sendirian. PNKP hukum nih. Zaman seneng kunut-kunut to, gak seneng ya gak apa-apa. Yang penting sholat subuh. Gitu. Saya pernah menegur siapa itu Gubernur Pak Karwo atau siapa?
Pak Imam Utama atau siapa. Jadi waktu itu kita itu pergi Bapak Ibu ke Malang, kebetulan sholat subuh. Imamnya ndak kunut. Lah beliau gubernur ini kunut aja. Lihat nih. Terus saya, Pak, kita ini kan makmum. Ya sudah, makmum itu ikuti imam. Kalau imamnya ndak pakai kunut, kita ndak usah. Oh, betul mantep ya. Gak masalah mantep, ini masalah fikih hukum ini. Ada aturan mainnya gitu. Dan itu tidak ada pengaruh mau batal atau tidak Bapak Ibu. Tidak ada pengaruh. Karena ada sahabat yang melihat Rasulullah seperti itu, dia ceritakan kepada muridnya, muridnya ceritakan sama muridnya sampai turun-temurun sekarang ini. Ada sebagian sahabat yang melihat Rasulullah seperti itu, dia ceritakan kepada muridnya sampai sekarang ini. Dan sahabat itu Bapak Ibu, tidak ada yang menambah, tidak ada yang mengurangi. Apa yang dilihat dari Rasulullah itu diceritakan kepada muridnya, namanya tabi'in itu. Tidak ditambah. Jadi perbedaan ini sebenarnya bukan perbedaan Bapak itu, biasa-biasa saja. Saya selalu bertanya, niki nggih, damel kono ta mboten, Pak? Oh, mboten damel Ustaz. Oh, nggih pun, kula mboten damel. Tapi sing salah niku ana ustaz takon nang takmir. Niki kan subuhne nggih kali rakaat ta? Lho ya saya kabeh 2 rakaat, mosok ana subuh iku 3 rakaat. Pertanyaannya itu yang furu'iyah biasanya, Pak. Biasanya saya tanya, nanti zikirnya itu bersuara atau tidak? Ya, bersuara atau tidak. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Yang disebut zikir itu harus bersuara. Cuman ada yang volumenya tinggi, ada yang rendah. Tidak ada zikir sirri, tidak ada. Zikir itu harus terucap. Cuman terucap itu kerasnya itu menyesuaikan dengan kondisi makmumnya. Jadi, nggak ada orang misalnya imam terus dia balik arah ke makmum terus diam aja. Adik noleh itu didoloki kabeh situ-situ wajah makmum ini. Nah, makmumnya kan nggak nyaman. Akhirnya, ayo kono. Ucapkan sedikit walaupun pelan. Kan ada wadhkur rabbaka fi nafsika. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sahabat itu Pak, dari mana mengetahui zikirnya Rasulullah sholat? Kula takon. Sahabat-sahabat kok turun-temurun sampai kita ini kok tahu? Kok sampai diterus oleh Imam Nawawi ini dari mana? Karena mereka mendengar Rasulullah. Kalau mereka mendengar Rasulullah, berarti Rasulullah menyuarakan zikirnya walaupun pelan. Jadi zikir pelan itu bukan tidak zikir, bukan kok diam saja. Khususnya imam. Lah kecuali panjenengan makmum, tidak usah keras-keras. Karena Anda tidak punya kewajiban untuk mengajarkan itu kepada makmum. Juga tidak boleh berteriak Bapak, itu yang tidak boleh. Misalkan habis sholat ya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Makmum yang awam-awam itu bisa mengikuti Astaghfirullahaladzim. Ya nggak boleh itu bengok-bengok, Astaghfirullah. Itu nggak boleh, itu namanya berlebih-lebihan. Diam juga nggak boleh. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ba'dal maktubah. Saya telah mendengar Nabi itu mengucapkan doa setelah sholat. Saya mendengar itu artinya apa? Berarti Rasulullah juga menyuarakan zikirnya. Walaupun pelan, sehingga bisa didengar oleh jamaah yang hadir itu. Nanti kan ada sholat tarawih. Biasanya orang sholat tarawih itu kadang-kadang iftitahnya tidak dibaca. Imamnya juga tidak baca iftitah. Boleh, tapi kan kehilangan sunnah. Jadi ini masih ada yang berita viral tentang tarawih cepat itu Bapak. Berapa menit? 7 menit. Panjenengan harus tahu ya. Nanti ada namanya rukun tumak nina. Tumak nina itu rukun di dalam setiap rukun. Dan ini kalau ditinggal batal sholatnya. Nah, kalau ada sholat cepat itu pasti batal itu, pasti batal karena tidak tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang. Rukuk itu harus jejak. Maksudnya jejak itu posisinya harus sempurna. Posisi tubuh dalam rukuk sempurna, baru bangkit lagi. Posisi sami Allah sempurna, baru sujud. Sujud sempurna, baru duduk. Itu namanya tumak nina.
Ukurannya apa? Ukurannya itu membaca doa 3 kali. Doa itu kan hanya 1 kali Pak yang di apa namanya? Dianjurkan. Allahu Akbar. Kalau panjenengan pakai ada doa 3 kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 1 saja boleh, tapi belum tumaknina. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu boleh, tapi enggak tumaknina. Tumaknina itu kalau jumlahnya 3. Maka ulama itu mensyaratkan jumlah 3 itu supaya ada sedikit sempurna. Ada boleh yang pakai subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdi, ada hadisnya. Boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh. Atau pakai satunya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, boleh. Itu tumanina. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dolin, amin. Tak delok video ini, ya Allah, aku gak sanggup iki. Kula ngoten lho Pak, ya semaput sampean Bu. Amin. Semoga-moga mriki gak ketularan ngono lah. Cukup jadi pelajaran saja. Menurut saya sia-sia Bapak Ibu. Karena persyaratan tumakninanya enggak masuk. Yo cepet tapi ojo nemen-nemen. Kita itu kan kita itu umat tengah-tengah Bapak Ibu. Umat tengah-tengah itu nek salat ojo nemen dawane, ojo nemen endeke kan ngoten sih. Diatur sama Nabi itu semua. Kalau sholat rawatib seperti ini, maghribnya wajib pendek. Ukuran pendeknya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Isya agak panjang ukurannya, wasyamsi sama wadduha. Subuh agak lebih panjang ukurannya itu Sabbihis sama Hal Ataka. Ditoto sama Nabi. Kalau mau ganti surat, ambil surat lain, tapi panjangnya sama kayak begitu. Itu situ. Jadi ada aturan mainnya. Kalau panjenengan subuh pakai kulhu yo nemen kebajute Bu. Subuh itu waktu ini dawa kok. Atau maghrib gawe sabihis yo kebacut diwale. Subuh ini kulhu, maghrib sabihis. Itu sudah ditata sama Nabi. Kita tinggal ngikut saja Bapak Ibu. Kalau mengikuti itu enak. Nah, kalau mau panjang silahkan sholat sunnah sendirian, silahkan. Sama dawak no sampai abu sikile kaya Rasulullah iku lak saking dawane iku mboten napa-napa, tapi nek wis jamaah jangan panjang-panjang. Lah kenapa yang pakai 20 rakaat tarawih itu selalu pakai Alhaqumut Takasur terus tambahi kulhu? Ya karena apalane ngono, nek gak ngono gak lali dek kan urutan itu. Alhaqumut Takasur kulhu wal asri kulhu wa ilul itu kan urut sampai selesai. Itu mana hadisnya? Ndak ada hadisnya Bapak Ibu. Imame apal ikut tok. Nah nek liyane gak apal ya napa? Ya. Terus kemudian memilih yang 8. Karena tarawih sendiri itu ndak ada diwajibkan Nabi SAW. Nabi itu ndak ada tarawih Pak. Yang ada qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu pokoknya malam Ramadan itu sholat. Nggak ada tarawih. Tarawih itu zaman Umar bin Khattab itu mulai ada tarawih. Dari kata-kata tarawah ya tarawihu artinya santai. Maka tarawih itu harus santai. Jadi Nabi dulu Pak ya ceritanya. Ini nanti saya jelaskan juga hari Sabtu itu targhib Ramadan. Saya ingin Ibu Bapak tahu bagaimana sifat puasanya Rasulullah itu saja. Kita ini puasanya bukan puasa Rasulullah, Pak. Ini puasa fikih namanya. Puasa fikih itu apa? Puasa yang dimensinya itu selalu boleh. Fikih itu kan elastis, Pak. Bukan sifat puasa Nabi kita ini. Kalau panjenengan pakai sifat puasa Nabi itu tidak berkumpul Nabi itu mulai pagi sampai maghrib. Kalau mau silahkan, bagus. Tapi kan orang itu selalu tanya boleh. Ya, kalau sudah masuk Ramadan, pertanyaannya itu bolehkah Pak Ustadz? Mesti ikut. Lah fikih itu pasti boleh Pak. Contohnya,
Pak Ustadz, bolehkah saya icip-icip makanan di siang Ramadan? Icip-icip, ngicipi. Ya boleh. Tanyanya boleh kok. Selama nggak ditelan. Ya di lidahnya terus ditokno. Berarti kan dinisbatkan yang lain. Kalau saya ngisep permen Pak Ustadz, boleh nggak? Boleh. Sing penting nggak dilek. Jadi tak. Es krim Pak Ustadz, boleh. Sing penting gak dilek. Tadi dimut. Nyam. Oh, gak tambah tersiksa sampai. Orang itu kalau sudah ranah boleh, berarti dia tanya fikih. Lah fikih itu elastis Bapak Ibu. Makanya ada dua ulama zaman dulu, ada ulama fikih, ada ulama hadis. Kalau ulama hadis itu Pak lebih keras daripada fikih. Kenapa? Karena dia mengikuti perilaku Nabi, bukan fikih, fikih itu kan pengembangan Pak dari perilaku Rasulullah. Fikih itu. Jadi panjenengan keramas siang Ramadan boleh kalau tanya fikih itu. Tidak batal selama tidak masuk. Sehingga awalnya itu keramas terus itu tidak oleh. Monggo sementara apakan nggih, awan-awan Ramadan sama ngemut es krim. Sing penting gak ditelan. Ya nggak boleh itu kalau makanan sudah masuk tenggorokan sendiri. Sikat gigi boleh Pak Ustadz? Boleh. Sing penting gak dilek sak sikat-sikate. Saya berharap kalimat boleh ini sudah tidak usum gitu loh Pak. Tapi tanya, apakah Rasulullah melakukan ini? Itu lebih bagus. Jadi terhadap sifat Rasulullah gitu. Makanya gini. Haji itu Pak, saya kan nulis tentang haji juga. Haji itu memang sah semua haji, insya Allah sah semua. Tapi dia sudah keluar dari koridor perilaku Rasulullah. Dan keluarnya itu Pak lebih dari 50%. Jadi 50% praktek haji sekarang itu tidak mengikuti Rasulullah. Kalau mau jujur, tapi sah karena ada fikih tadi. Contoh. Rasulullah itu masuk ke Masjidil Haram itu bawa kambing. Karena setelah tahallul langsung dibeleh gitu. Kambingnya diajak tawaf. Umpama kabeh jamaah haji mlebu nang ngene Masjidil Haram nggawa wedhus. Ku yo napa? Makanya dicoret itu. Berarti kan kita sudah tidak mencontoh Nabi, tapi kan sah mencontoh tawafnya tapi kambingnya enggak di. Terus Mina itu sekarang bukan Mina yang dimaksud Rasulullah. Mina itu mabainal jabalain, di antara dua gunung. Tapi itu sudah keluar dari Mina Pak. Disebut Mina Jadid itu, Mina baru. Itu tidak sesuai Nabi juga. Terus Nabi itu setiap kali putaran tawaf mencium Hajar Aswad. Satu putaran mencium. Ya karena dulu yang ikut sedikit. Lah saat ini kan putaran ngambung, antriannya yang apa Pak? Maka ada yang perilaku syariat ini yang tidak mengikuti Rasulullah karena apa? Karena kondisi Nabi ini berangkat pergi Medina ke Mekah itu jalan kaki dan naik onta. Ayo coba kira-kira Indonesia numpak onta nang Mekah, numpak onta nyewa teng kebun binatang. Pirang tahun Pak pergi mereka Pak. Akhirnya naik pesawat. Tanya mana dalilnya naik pesawat itu? Tidak ada. Itu saya tulis bahwa ada orang yang tidak mengikuti Rasulullah tapi diterima Pak, diterima ibadahnya. Ya haji itu. Kalau mau tahu sifatnya Rasulullah Pak, mulai pagi itu Pak, tidak berkumur sampai buka. Wah itu sempurna Pak. Ya tapi nanti ada bau mulut yang tidak sedap itu disumpah sama Nabi demi Allah, demi yang Muhammad ada dalam genggamannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah min rihil miski, lebih wangi menurut Allah daripada baunya minyak misik. Jadi sing paling apik posone, sing paling badhek ababe. Jadi nanti ada dua Pak kajian itu Pak, kajian tentang hukum Islam itu elastis. Tapi kalau kita melihat sifat sholatnya Rasulullah, sifat puasanya Rasulullah, sifat hajinya Rasulullah, itu harus dengan hadis betul. Dan sama harus sudah siap nyontoh itu. Kira-kira gak bisa nyontoh 100% ya nyontoh 80%. Nggak bisa ya 50%. Nggak bisa ya minimal itu ya 10%. Itu puasanya Rasulullah.
Berat Bapak Ibu, kalau kita mengikuti Rasulullah plak itu berat. Untungnya ada ulama fikih. Lah ulama fikih itu Pak memberikan alternatif sehingga mereka itu punya mazhab. Menurut saya panjenengan harus punya mazhab. Kalau tidak bisa Pak kita mengikuti Rasulullah. Berat. Nabi itu perilakunya berat. Orang nanti nyoba niku Masya Allah Pak, gak kemu nih lho, mulai subuh sampai maghrib. Rasanya cangkem nih waring Pak. Jangankan abab nih diambu wong liya. Kula ngambu abab kula dhewe muta-muta. Mesti gak enak sih abab. Kepengin niru Nabi Pak. Ya Allah, akhirnya kula diundang seminar waktu niku, puasa dan kesehatan. Salah satu narsum kula kali dokter dugi RSI. Lah saya kan pemateri pertama. Lah kula kan gak kemublas. Jenenge mikrofon niki, Pak. Mik niku wah mrene pawat. Nah, kula matur mudhun dugi panggung, doktere tampil. Balik-balik. Aku perasa ababku paling gitu. Untungnya ada ulama fikih itu loh. Untungnya ada. Jadi sampean jangan sombong-sombong kalau saya tidak bermadhab. Iso ta melok Nabi sampean. Preketek. Itulah keuntungan kita itu ada imam 4 ini Pak. Gak kena nang kene, kena gini. Talfik namanya. Gak kena kene, kena gini. Makanya ayo dinikmati agama ini. Mereka ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam itu semua itu membantu kita untuk mencari solusi. Karena kalau nggak pakai madhab Pak, saya jamin panjenengan tidak akan bisa mengamalkan seperti Rasulullah. Ya, ada elastisitas dalam fikih itu. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah keterangan hari ini doa tentang takbiratul ihram. Adapun tentang pernak-pernik tentang puasa, sejarah puasa, filosofi puasa, hakikat puasa, dan sifat puasa Rasulullah, insya Allah kita akan bersama-sama membahas dalam kajian Targhib Ramadan besok hari Sabtu tanggal 10 April di channel di Al Hijrah TV ya, Al Hijrah TV. Mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.